warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8. Saya Nur Fauzia Suhenda. Saya Nikmatul Aula. Saya Najwa Serva Nabila. Saya Mutiara Karani Siregar. Saya Nur Aliza Mutia. Kami akan menjelaskan tentang nilai dan norma masyarakat. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Clyde Kluxhorn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Sumber nilai 1. Tuhan atau Theonom. Tuhan menurunkan kitab suci yang di dalamnya berisi nilai-nilai kehidupan, seperti nilai kasih sayang, ketaatan, kejujuran, dan lain-lain. 2. Masyarakat atau heteronom. Masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi tersebut muncul nilai-nilai yang disepakati. 3. Individu. Setiap individu memiliki prinsip hidup yang berbeda. Prinsip ini dihasilkan dari interaksi di berbagai lingkungan. Pertama, nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan lahir. Artinya, seseorang terus-menerus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu. Kedua, nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Ketiga, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Keempat, nilai melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, dalam menjalankan nilai, kita akan dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Jenis-jenis nilai. Menurut Noto Negoro, nilai terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi fisik manusia. Kedua, nilai vital, yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu nilai yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Kedua, nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi atau perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal, seperti karya seni. Ketiga, nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. Yang keempat, nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. Terbentuknya norma dipengaruhi oleh nilai sosial yang ada. Nilai sosial bisa menjadi dasar pedoman atau panduan yang ada di dalam norma untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur. Nilai akan mempengaruhi cara pandang masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, dianjurkan, serta perbuatan yang dilarang karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Macam-macam norma berdasarkan tingkatan hukuman atau sanksi. Yang pertama, norma cara, yaitu suatu aturan yang apabila tidak diterapkan, maka pelaku hanya mengalami celaan. Yang kedua, kebiasaan, yaitu suatu aturan yang apabila tidak diterapkan, maka pelaku dianggap menyimpang dari kebiasaan umum di masyarakat. Yang ketiga, tata kelakuan, yaitu suatu aturan yang mengontrol perilaku dan memiliki sanksi di masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah adat istiadat, yaitu suatu aturan yang disepakati di kelompok masyarakat tertentu, berisi pedoman untuk bertingkah laku. Jika dilanggar, diberi hukuman berupa sanksi yang ada. Dan itulah tadi 4 macam-macam norma berdasarkan tingkatan hukuman atau sanksi. Norma berdasarkan sumber. Yang pertama, ada norma agama.
Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Yang kedua, ada norma kesusilaan atau norma moral. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifatnya memaksa serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Norma kebiasaan bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma berkaitan dengan keteraturan sosial, yaitu kehidupan yang aman, tentram, dan tertib dari perilaku yang merugikan masyarakat. Nilai dan norma berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat dan akan terus diterapkan dalam kehidupan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tingkah laku dan kejahatan yang merugikan di kemudian hari. Itulah penjelasan mengenai nilai dan norma dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.